Ya. Firman ini roh. Dirimu itu roh yang hidup selama-lamanya. Kalau saudara udah percaya terima Yesus, rohmu sudah hidup. Tapi Yesusnya masih bayi, setitik bayi. Karena kan baru terima Yesus. Yesus itu kan firman. Saudara terima dia, saudara bertobat, dibaptis, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Firman itu kan masih sebesar biji, seperti janin, ya kan? Makanya saudara harus kerjakan keselamatan saudara. Saudara harus praktekkan, lakukan dengan setia. Yesaya 55 ayat 6. Supaya firman itu, Yesus itu bertumbuh. Kalau dia bertumbuh semakin besar dan semakin terang, ya, terus diisi oleh firman Tuhan dan Anda taat mau melakukannya, maka sampah-sampah itu satu persatu akan keluar. Kalau Anda mengakuinya dan insaf, mengusirnya, bahkan berperang, membuang semuanya itu, sehingga sedikit demi sedikit hatimu bersih. Ya, makanya Om Sen itu bolak-balik sakit hampir mati, dia sudah langsung ke surga dia. Sebentar dia di Firdaus, sebentar dia lihat jalan yang putih-putih. Ya, kenapa bisa Om Sen? Dia kan udah gak yang lain-lainnya lagi, udah gak ada yang lain-lain lagi. Dia hanya fokus sama Tuhan, ibadah, melayani. Nggak ada yang lain-lain. Yang beli baju lah, beli inilah, itulah, acara inilah, itulah, nggak ada lagi. Udah blank. Hati yang seperti itu fokus. Mari kita berlomba-lomba menyucikan hati kita supaya terbang-terbang saudara ke surga, ya. Jadi ini ya, yang roh-roh itu tidak mengenal belas kasihan, tidak penyayang, tidak setia. Nah itu. Jadi itu bukan kata-kata yang mati, itu roh-roh. Ya, makanya kan biarlah firman dan Roh Kudus yang menyelidiki kita. Kita tanya sama Roh Kudus. Saudara tahu lah saudara ini setia ibadah nggak? Saudara sebentar. Jangankan saudara, semua orang tahu saudara ini setia ibadah atau setia doa. Saudara ini pelayan Tuhan yang setia ibadah atau pelayan Tuhan omdo. Semua tahu di sini, apalagi di luar, apalagi surga. Ya makanya kita saling menasihati, saling membangun. Mari kerjakan masing-masing. Kau bangunlah dirimu, saya bangun diri saya sendiri. Karena tugas semua jemaat itu mengajar. Tugas anak rohani itu mengajar. Ya saudara yang sudah dalam Tuhan. Nah, ini salah satu. Saudara tidak pernah absen dirimu ibadah, dia selalu absenkan dirimu. Anak TK PAUD aja di absen. Semua yang ada di bumi, peraturan, apapun semua itu berasal dari surga. Kebanyakan manusia pintar, dia yang ngatur-ngatur. Dia pikir dia bisa ngatur bumi, bisa ngatur Yesus, bisa ngatur firman. Dia lebih pandai dari firman. Anakmu TK saja SD tiap hari sekolah dari Senin sampai Jumat, tiap hari dia absen. Itu hanya sekolah. Sekolah itu dari surga. Pemerintahan yang ada di bumi itu dari surga. Segala sesuatu yang ada di bumi itu berasal dari Matius 18 ayat 20. Baca bersama-sama 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir dalam ibadah, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Di situ aku ada. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau saya berisinya senangkan hati saudara, ya saudara senang-senang hatinya ya. Kata pastor kan, minggu lalu saudara nggak datang kan? Oh saya udah jadi orang Kristen, saya nggak menderita kok pastor, saya bahagia kok. Ya. Tadi ya kau bahagia, nggak kau buang itu. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Makanya kau bahagia karena kau nggak buang itu. Makanya kau bahagia. Coba kau buang itu, menderita. Ya, itu Bapak minggu lalu ya. Jadi di sini ya, Tuhan hadir di dalam ibadah. Perintah Tuhan, carilah Tuhan. Cari Tuhan di mana? Ya di ibadah. Cari Tuhan di mana? Ya di ibadah. Saudara mencari Tuhan di mana? Pertemuan presiden-presiden bangsa-bangsa, tidak ada Tuhan di situ. Pertemuan ketua-ketua suku, tidak ada Tuhan di situ. Pertemuan bupati-bupati gubernur, tidak ada Tuhan di situ. Ya, lihat ini Tuhan bilang, meskipun hanya 2-3 orang, tapi mereka ngumpul dalam namaku untuk kepentingan Tuhan Yesus. Dia hadir, itulah Tuhan. Dia nggak lihat jumlah, tapi dia hanya hadir dalam ibadah. Jadi cari Tuhan di mana? Bukan di rumah. Ya ibadah rumahmu. Ya. Yang
pokoknya nanti seperti itulah ya. Dan tidak apa-apa berpanggil pendeta. Untuk apa? Tuhan bilang jangan panggil pendeta, panggil berseru kepada Tuhan. Nomor satu, cari Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan. Firman bilang, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, dosa-dosa dibuang. Ya, Tuhan hanya hadir dalam ibadah. Ya, dan yang berguna di bumi ini hanya ibadah. 2 Timotius 4, 1 Timotius 4. Yang berguna, ya, yang berguna di bumi ini hanya 2 Timotius 4 ayat 8 ya. Anda sendiri yang perintahkan dirimu untuk ibadah, jangan orang lain. Kalau Anda sendiri yang baca, Anda khotbahkan, maka dirimu akan dengar, hatimu akan dengar. Karena dia lebih percaya tubuh saya, lebih percaya suara saya, maka tubuhmu lebih percaya suaramu. 1 Timotius 4:8, 2-3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya kan? Berguna dalam segala. Yang berguna itu hanya ibadah. Dalam segala, kenapa dikatakan dalam segala hal? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katanya Anda orang surga, katanya Anda sudah selamat, berarti kan pasti masuk surga. Itu jaminannya. Hidup masa kini maupun hidup masa akan datang. Artinya waktu roh ini meninggalkan tubuh, waktu kita masuk dalam alam roh, inilah dirimu beribadah. Artinya saudara sendiri yang harus encourage dirimu, memotivasi dirimu. Kan latihlah dirimu, latih supaya dia suka ibadah, setia ibadah. Karena ibadah itu kan bertemu dengan Tuhan, cari Tuhan. Kau butuh Tuhan ya? Surga itu yang punya Tuhan. Ya, hidup kita hanya sementara. Dan ibadah itu berguna untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang, semua jaminan firman Tuhan adalah kalau saudara setia ibadah. Dan hidup yang akan datang, surga itu terbang orang ibadah. Ibadah, bertobat, suci, saleh, melayani Tuhan, pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus, jadi murid Yesus. Berguna, ya, latihan badani. Kalau saudara olahragawan bagus saudara olahraga, tubuhmu sehat. Tapi kalau namamu nggak ada di buku kehidupan, tetap dibuang ke api neraka. Ya, oh nama saya sudah tercatat ke dalam buku kehidupan. Nah, silakan kerjakan keselamatanmu untuk hidupmu yang akan datang. Ya, inilah kesempatan kita mempersiapkan rumah di surga. Dengan ibadah itu kan kita dengan firman. Firman itu dicatat, dibaca, ya. Setan-setan apa yang perlu diusir, keluar, baca lagi ulang. Dan saudara ajarkan kepada orang lain. Ini tugas kita. Tugas jemaat itu ngajar. Tugas gereja memberitakan firman. Tugas kita juga memberitakan firman. Tugas kita melakukan firman. Dan kita kasih ke orang lain juga supaya melakukan firman. Gak ada yang lain. Ya. Jadi yang berguna itu hanya ibadah. Kalau Anda anggap remeh ibadah, Anda akan anggap remeh untuk selamatanmu sendiri. Kalau Anda tidak mau kejar Tuhan, tidak mau cari Tuhan, tidak mau cari Dia, tidak mau berseru kepada Dia, Anda sendiri yang membuat dirimu rugi. Waktu Rik berseru-seru, kok aku sudah keluar ya dari tubuhku? Kenapa kok ada 2 ya? Sudah ada 2, mati aku. Katanya kalau sudah ada 2, udah keluar, berarti aku sudah mati. Sebentar lagi siapa yang jemput aku? Baru dia langsung, aduh. Baru di situ dia gemetar. Sudah masuk di alam baka yang kekal. Siapa sebentar lagi akan jemput dia? Apakah kau bisa terbang sendiri ke surga? Tidak bisa. Kau tunggu 2 yang jemput, malaikat atau polis. 12 nama sudah catat. Ya saudara Tuhan, supaya saudara setia. Katakan setia ibadah. Kalau saudara bukan jemaat, ngapain saya ngomong kayak gini? Saya nggak perlu.
Kalau saudara bukan anak Tuhan Yesus, ngapain dia jadi secara spesifik? Ini nggak butuh, itu urusan gereja masing-masing. Yes. Urusan pendeta dia, kepala dia yang benar. Semuanya karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ini gunanya kita dikasih kesempatan hidup untuk melaksanakan firman Tuhan. Karena yang dibuka ini tidak ada yang lain. Seorang pun menganggap rendah karena muda. Yes. Dan teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, perilakumu, dalam pasimu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesetiaanmu. Ya, anak-anak muda, bukan hanya anak muda ya, semua ya, kita harus jadi teladan. Katakan teladan. Ya, janganlah orang menganggap engkau muda, ya, tetapi jadilah teladan. Teladan dalam beberapa hal, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan bagi jemaat, ya. Jadi teladan bagi, kalau orang-orang percaya itu gereja Tuhan, orang-orang percaya itu jemaat, ya. Anak-anak muda atau siapapun kita harus jadi teladan, karena semuanya kita ini harus jadi pengajar, ya. Jadi pengajar, jadi pelayan Tuhan, jadi pemberita firman, jadi penginjil, jadi pendoa, ya kan? Dan harus jadi teladan dalam 4 hal. Nomor 1, perkataan. Kan saudara-saudara kita nyanyi lagi, ku mencintai Yesus selamanya. Tuhan Yesus itu setia kepada kita. Kita harus setia, saudara. Kita setia. Amin, amin. WL. Habis itu dia nggak nongol lagi. Baru kelas WL ya, kan harus kelas pengajar. Perkataan. Yang kedua, jadi teladan dalam apa? Tingkah laku. Sama hamba Tuhan hormat nggak? Sama bapak kepala hormat nggak? Coba lihat pelayan Tuhan itu. Sama bapak gembala hormat nggak dia? Jangan dia coba pelayan tapi tidak ada hormatnya sama bapak gembala. Tidak hormat. Nurut nggak? 2. Yang ketiga, kasih. Mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri. Mengasihi pekerjaan Tuhan atau mengasihi pekerjaan sendiri. Mengasihi pelayanan atau mengasihi diri sendiri. Mengasihi jiwa-jiwa yang perlu diajak, perlu dikembangkan, atau mengasihi diri sendiri yang sudah selamat, diri sendiri yang jadi urus. Enggak itu. Kasih. Kalau kau mengasihi orang tua, apa buktinya? Kata pastor kau. Kalau kau mengasihi Tuhan, apa buktinya? Kau mengasihi hamba Tuhan, apa buktinya? Kau mengasihi gerejamu, apa buktinya? Apa yang kau buat untuk gerejamu? Mana buktinya? Dan semua berkat 10% kita kasih kepada Tuhan, itu bukti kita cinta kepada Tuhan. Amin. Orang tua kita masih hidup, 10%. Ya kalau cukup ya, kasih ke orang tua. Orang tua tidak mau terima-terima saja, Anda sendiri tidak lakukan. Anda cuma terima-terima uang dari anak-anak, Anda tidak pernah bayar per bulan, Anda tidak sampai ke surga. Biarpun Anda sudah kopingin 100 tahun. Nanti setan itu yang akan menghalangi Anda ke surga. Saya kasih tahu dulu. Semuanya harus taat. Tidak bisa taat kalau tidak ada kasih. Siapakah ini? Bukan, kalau Timotius itu bukan surat untuk jemaat. Baca Pablo 1 Timotius 1, ini untuk anak. Kalau anak, mental anak, hati anak, roh anak, dia pasti nurut sama hamba Tuhan Bapak rohani Rasul Paulus. Maka dipercayakan. Bagaimana hamba Tuhan mempercayakan Anda mengajar pelayanan, Anda tidak jadi teladan. Anda coba pandai ngajar pelayan, tapi tidak jadi teladan. Dimulai dari mana? Anda pemuda jadi teladan bagi pemuda, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma tahu melayani musik, tapi Anda tidak aktif pada pemuda, tidak jadi teladan. Karena yang dibutuhkan pengajar, pendoa,
Gereja yang benar, gereja yang mempersiapkan sekolah minggu sama remaja. Itu kata Pastor Abraham, Pastor Kang. Jadi nggak ada satu visi. Ini kan untuk keselamatan kita. Di sini Timotius jadi teladan. Ya, kalau dari muda dia jadi teladan, nanti dia jadi kaum ibu, dia jadi teladan di kaum ibu. Kaum bapak dia jadi teladan di kaum bapak. Dari kaum muda dia jadi teladan, kaum ibu jadi teladan, kaum bapak jadi teladan, maka dia jadi teladan bagi orang-orang percaya, jemaat. Coba 1 Timotius 1, Pablo. Untuk siapa pengajaran ini? Untuk anak. Kalau anak dia pasti taat. Coba Pablo baca 1 Timotius 1 ayat 1. Iya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah bersama kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dari Rasul Paulus ya, jadi rasul atas perintah Allah. Dia memang dipanggil Tuhan, bertemu Tuhan jadi hambanya, jadi rasul. Tidak mengangkat dirinya sendiri, memang diangkat Tuhan. Terus ayat yang berikutnya. Pada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan nabi sejahtera dari Allah Bapa dan kita bersaing Bapa. Ya, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Bukan untuk jemaat ya. Kalau saudara dengar preaching khotbah, karena Bapak kan khotbah dari 2 Timotius 3. Surat 1 Timotius dengan 2 Timotius itu yang ditulis oleh Bapak Gembala, Bapak rohani untuk Timotius, anak rohani. Anakku yang sah dalam iman. Beda kalau surat itu untuk jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Filipi, jemaat Kolose, kumpulan orang-orang yang ada di perantauan, orang-orang Ibrani. Itu untuk jemaat. Ingat ya. Kalau ini untuk anak. Saudara orang tua punya anak kan? Anak tidak akan pernah mengkhianati bapak mamanya. Demikian juga anak rohani. Dia tidak pernah akan mengkhianati bapak rohani, ibu rohani. Kalau dia anak, kalau dia hanya pelayan, dia tidak akan bisa. Kalau anak, saudara punya anak, saudara suruh apa dia pergi ibadah kau, ibadah dia. Kemana kau? Ibadah mulai jam 7. Kenapa kau sampai di gereja jam 8? Kata si tante. Kemana kau mengkuru? Ke warnet ma, bertobat kau. Saudara saya kasih anak saudara ibadah jam berapa berangkat? Hari Sabtu di mana mereka? Saudara pikir nggak penting itu ibadah? Nanti kalau dibuka ini Alkitab, saudara sebagai orang tua dulu ditanya. Baru yang kedua anak, kalau dia di bawah umur. Kalau anak-anak kecil kita tidak punya iman sama Tuhan, dia ditanya, kata Tuhan Yesus, aku tidak akan tanya sama anak itu. Aku akan tanya sama orang tuanya. Kenapa anak itu tidak punya iman sama aku? Itu anak yang di bawah umur. Kalau anak yang sudah di atas umur, yang sudah ada kelas-kelasnya, Tuhan akan tanya sama mereka. Saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara mengasihi jiwa-jiwa. Ya, ini berbicara kasih, ya saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi teladan dalam hal perkataan bisa dipegang. Kasih, tingkah laku. Terakhir, dalam hal apa bisa jadi teladan? Bisa nggak kita jadi teladan? Ya, yang terakhir adalah kesetiaan. Ya, bagaimana kita mau jadi pengajar kalau kita tidak setia? Yang mau kita khotbahkan ini kan kaum muda mau khotbahin kaum muda nih, kaum ibu mau khotbahin kaum ibu nih, kaum bapak mau khotbahin kaum bapak. Ini gereja yang sehat. Hamba Tuhan gembala khotbahin jemaat. Setelah itu nanti muridkan pelayan Tuhan. Orang sudah kenapa yang kemarin saya bilang itu dia sudah jumpa kerajaan, kita masih mempersiapkan pakaian putih. Yang sono udah kerajaan, pakaian kerajaan. Kita masih pakaian putih. Surga itu kerajaan. Ya, surga itu kerajaan. Jadi apa yang kita persiapkan untuk anak-anak kita? Ya, apa yang kita persiapkan untuk generasi yang ada di tempat ini? Kan Tuhan bilang Yosua. Abraham bilang ini pemuda-pemuda Yosua.
Bisakah Anda mengalahkan 1.998 orang yang tidak sampai ke Kanaan? Hanya 2 Kaleb dan Yosua. Jemaat itu perlu dilatih ya. Hanya melakukan jadi pendoa, pelaku firman, pengajar. Pendoa, pelaku firman, pengajar. Apa yang harus diteladani? Perkataan. 1. Kasih. Apa buktinya Anda kasih? 3. Tinggal laku. 4. Kesetiaan. Mungkin 3 bisa, tapi nggak setia nggak bisa. Tapi kalau anak dia punya 4. Timotius punya 4. Itu anak ya, beda ya. Beda pengajaran jemaat dengan anak. Anak itu dia pasti nurut, karena anak-anak tidak mungkin kurang ajar sama Anda. Anak Anda tidak mungkin mengkhianati Anda sama bapaknya, ibunya. Demikian juga jemaat itu kalau dia anak, tidak mungkin dia mengkhianati bapak rohani, ibu rohani. Kalau pelayan bukan anak. Kalau pelayan belum tentu sampai di sana. Pelayan ya, malaikat itu pelayan. Tapi kalau anak dia sampai di sana. Berarti kalau Yesus itu anak, Yesus itu anak. Oke, terakhir khotbah Pastor Kang ya, saudara banyak yang datang ya. 2 Timotius 3 ya. Kenapa saya buka dulu 1 Timotius 1 supaya saudara menangkap ya. Itu surat untuk anak, khotbah untuk anak, ya. Bagaimana Timotius mengasihi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengasihi Tuhan. Dia buat 2 Timotius itu dalam keadaan kedinginan, di penjara, busuk, tidak ada makanan, tidak ada satu keluarga pun yang menemani dia. Dia tahu dia akan mati. Aku sudah kedinginan, ya. Kapan saja aku bisa mati kedinginan. Timotius, tolong ambil jubahku. Timotius, tolong ambil buku-bukuku. Timotius, tolong ambil kitabku. Ini kata Bapak Rohani waktu kirim surat 2 Timotius 3 ya. Ajar jemaat itu sungguh-sungguh, jangan ngajar yang lain ya. Timotius 1 Timotius 1, jangan ngajar yang lainnya selain tertib keselamatan ya. Ajar jemaat itu tertib keselamatan. Jadi jemaat yang tidak tertib ajar, yang tidak tertib doa suruh tertib doa, yang tidak tertib ibadah tertib ibadah, yang tidak tertib melayani tertib melayani. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, tertiblah Anda. Saya tanya sama kaum muda yang sudah hadir ya, kalian sekolah tiap hari terlambat atau tidak? Nggak terlambat. Jadi ini nggak terlambat. Sibuk kali deh, jam 7 udah siap. Tiap pagi gitu, berkelahi kami. Harus sarapan dulu, harus masak dulu, supaya dia tidak terlambat ke sekolah. Setiap hari. Ya, nanti dia akan marah kakaknya, bapaknya, kalau cepat-cepat dia tidak biasa. Udah jam 7 ini, benar kan Jeremy? Ya, harus tertib. Tiba di sekolah dengan tertib. Kita sama sekolah kita bisa tertib. Untuk sekolah ya, ini untuk Tuhan. Makanya saya tanya, kok kalian harus sampai di sini 7:30? Bukan saya mana ya? Oh ada kerjaan nanti, nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada kerjaan sampai di jam 7 ya. 6:30 lah bila perlu sampai kalian kemudian. Supaya cepatnya kita pulang. Jadi kalau semuanya tidak mau mengerjakan ini, hanya dikerjakan oleh bapak teman dan ibu gembala, terus ngapain ini jemaat? Nanti kata, apa saja kau terjadi? Aku dewasakan umatku, enggak tunggu buah-buahnya. Kuterang kau nanti ya. Oh janganlah Tuhan, ampunilah kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Roh Kudus tolonglah jemaat, itu saja. Ya, janganlah dipegang kami Tuhan. Ya, kan pada apa dikerjamu? Kalau hamba yang tidak berguna, ya Tuhan ampuni Tuhan ampuni. Yang aku siapa sih Tuhan? Nah gitu ya. Oke. 2 Timotius 3 ya. Ayat yang pertama, silakan siapa yang saya suruh baca ya? Yang baru siapa yang hadir ya? Oh Bapak Meta. Kan hujan ya. Saya kira hujan lagi jadi saudara ya. Bagus ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Pak Hombing. Ayat 1. Ya.
Keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1. Silakan Pak. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari berakhir akan datang masa yang sukar. Iya, terima kasih Pak. Kita baca ayat yang kedua, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Ya, di sini banyak yang suka mengkhianat, saudara. Saudara kira-kira berapa persen ya? Oh saya enggak gitu ya. Tapi berapa yang suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, itu belum dikupas ya, baru baca. Mari kita baca lagi ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, ini orang-orang yang ibadah, tapi isi hatinya, motivasinya adalah ayat 2 sampai ayatnya yang ke-4. Ini orang yang beribadah ya. Yang tidak beribadah tidak usah dibilang. Timotius, nakku, orang-orang yang beribadah itu kau lihat ya, ada yang isinya itu. Ya, ini kata Paulus kepada anak rohani. Sekarang Tuhan ngomong kepada anak-anak rohaninya Tuhan di sini, ada nggak? Kalau ada, Tuhan ngomong sama Anda sebagai anak rohani. Kalau Anda anak rohani Bapa di surga, pasti anak-anak rohani Bapa berbala. Dari mana kita bisa jadi anak rohani? Dari mana Timotius jadi anak rohani Rasul Paulus? Dari berita Injil. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dari kecil sudah diajari firman di rumah. Dari kecil sudah tahu Alkitab dari rumah. Bertumbuh di rumah dengan firman Tuhan. Bapaknya bukan pengkhotbah, mamanya bukan pengkhotbah pengajar, tapi mengajar firman. Mamanya mewariskan iman. Jadi warisan yang paling dibutuhkan anak itu iman. Anakmu akan lihat imanmu benar nggak Anda beriman kepada Yesus. Kalau Anda beriman kepada Yesus, berarti Anda taat dan setia. Anak akan melihat. Saya tidak pernah diajar seperti ini oleh orang tua saya, tapi saya lihat apa yang mereka perbuat untuk Tuhan, untuk gereja, untuk jemaat, untuk semua orang yang mereka tampung, mereka kasih makan, kasih tidur, kasih uang, mereka layani. Mereka tidak ngajak saya dengan mulut. Dari saya kecil sampai hari ini, mama saya tetap melakukan yang sama dia lakukan dari saya kecil. Setia ibadah, setia melayani. Dia pernah mata sibuk melayani, sibuk kasih makan orang, sibuk urusan orang miskin. Dari saya kecil sampai hari ini tidak pernah berubah. Setiap hari itu yang dia kerjakan. Jadi dia tidak pernah khotbahin saya, tidak pernah mengajar, tapi dari yang dia lakukan, oh itulah khotbahnya kepada saya. Makanya kami ikut. Itu warisan iman yang disertai dengan perbuatan kasih kepada Tuhan. Gereja apapun, pendeta-pendeta yang ditolak oleh gerejanya sendiri, tidak diterima, dia tampung. Dia kasih makan, dia kasih tidur, semua dia siapkan. Ya mau gak mau kan kami anak-anak yang sibuk, karena dia mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Yang mau Islam lah, yang mau Buddha lah, dari Thailand apa, banyak. Tinggal di situ, dikasih makan, kampung. Ya, seperti itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi ini untuk orang-orang yang beribadah. Kata Rasul Paulus kepada Timotius, secara lahiriah mereka beribadah, tapi isinya itu mengasihi diri sendiri, suka berkhianat, suka menjelekkan orang. Ya, ini ayat yang kelima. Ya, ayat yang ke-6, 2-3. Sebab, ini belum gak usah ayat yang ke-6. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Baru jauhilah mereka itu, kata Bapak rohani kepada Timotius, anakku, jauhilah mereka itu. Ya, ini kelompok jemaat, jauhilah mereka. Setiap ibadah tapi isinya itu, jauhi mereka, anakku. Kalau engkau anak hari ini menerima sholat, jauhi mereka.
anakku. Ayat yang ke-6, 23. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyuruh ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini perempuan-perempuan, bukan pengajar firman, bukan jadi contoh. Perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini tugas nanti dibahas di Komibu. Sudah waktunya saudara pengajar. Ayat yang ke-7, 23. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini orang yang setia ibadah, ya. Setia ibadah, senang dimuridkan, selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Sudah jadi murid, sudah diajar dan suka belajar, tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Jawabannya tetap ada di Alkitab. Ayat yang ke-8, 23. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, karena melawan firman. Melawan hamba Tuhan, melawan firman, tidak taat sama firman, tidak taat sama hamba Tuhan. Ini aja, kenapa tidak bisa mengenal kebenaran? Karena melawan firman. Melawan firman itu dari hati. Setelah dari hati baru diwujudkan dengan bukti fisik tubuhnya. Baru akan diuji. Tidak tahan uji. Saudara yang tidak punya dosa ini, saudara setia melayani, saudara setia, taat, saudara akan diuji. Hari ini saudara setia, saudara akan diuji. Waktu yang akan menguji saudara. Saudara bisa tahan uji dalam kesetiaan. Kalau engkau lulus dalam 4 ini, engkau akan menjadi pengajar yang dapat dipercayai. Karena semuanya harus jadi pengajar. Kalau engkau tidak bisa jadi teladan dalam hal 4 ini, bagaimana engkau mau ditugaskan melayani kaum bapak, kaum ibu, kaum muda? Sudah waktunya kaum muda khotbah untuk kaum muda. Sudah waktunya kaum ibu khotbah untuk kaum ibu. Sudah waktunya kaum bapak khotbah untuk kaum bapak. Bisa, kalau khotbah bisa. Saudara lebih pintar dari kami. Otakmu lebih pintar. Tapi 4 ini kau harus punya. Ini ya, PR. Kalau semua punya ini akan bertumbuh. Bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Berarti engkau mempersiapkan generasi yang akan datang. Engkau pulang ke surga, semuanya sudah terbangun dan diteruskan. Ya. Apalagi kita ibadah live. Semua WL ini live. Pengkhotbah live, jemaat ini live. Surga bumi lihat. Surga bumi lihat. GPPS lihat, GPD lihat, HKBP lihat. Semua lihat karena kita live. Semua udah live. Ya, sudah live, akan diuji. Ya, ini yang setianya. Kalau yang sudah nggak setia nggak bisa diuji, udah gugur. Yang masih ada akan diuji. Ya, karena mereka melawan kebenaran. Ya, yang pertama mengasihi diri sendiri. Kenapa mengasihi diri sendiri? Kita sambung episode berikutnya.